JKN, simpulannya dalam konteks untuk JKN. Hari ini kebetulan kita akan membahas tema hari ini adalah tentang ISK. Apa itu ISK? Nah, nanti kita dengarkan. Kebetulan hari ini telah hadir ahli dari spesialis urologi dari dokter kita yang akan mengupas tuntas apa itu genetik. Oke, baik, kita sapa langsung dari ini yang telah hadir di sini ada Dokter Yan Ahmad, spesialis urologi. Selamat pagi Dokter Yan. Selamat pagi. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah. Sehat, bagus ya. Alhamdulillah sehat. Baik, di tengah kesibukan dokter masih bisa menyempatkan hadir di sini ya dokter. Alhamdulillah. Baik, untuk memberikan informasi edukasi kesehatan kepada masyarakat. Baik dokter, langsung saja ya dokter. Sekarang saya banyak mendengar nih, kemarin juga ada tetangga yang sakit baru opname. Sakit apa gitu kan? Artinya sakit ISK. ISK, sebetulnya ISK itu apa ya dokter? ISK itu sebenarnya singkatan infeksi saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih ini sebenarnya maknanya luas, pengertiannya luas. Tapi konsepnya adalah ketika ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dia mengadakan invasi, akan terjadi infeksi. Nah, itu infeksi saluran kemih ketika bakterinya masuk di saluran kemih. Ya, itu secara konsep apabila saluran kemihnya mengalami infeksi akibat bakteri. Nah, itu infeksi. Berarti penyebab utamanya adalah Bakteri. ya dokter. Baik. Sebetulnya kalau penyakit ISK sendiri dok itu lebih banyak diderita oleh wanita atau laki-laki? Jadi begini, ketika baru lahir sampai usia sebelum sekolah ya, balita itu yang paling sering terkena adalah laki-laki. Nah, kemudian setelah usia sekolah sampai usia 18 tahun mulai berubah menjadi wanita yang paling sering dan sampai masa premenopause. Dan kemudian faktor resikonya akan meningkat lagi, tetap wanita, tapi resikonya lebih meningkat ketika setelah menopause. Setelah menopause juga kemungkinan untuk menderita ISK itu juga Semakin tinggi, iya, dan pada wanita. Iya, dokter, tadi dokter menjelaskan kalau anak-anak juga bisa terkena ISK ya dok. betul. Kenapa Iya. tuh kok anak-anak tuh bisa terkena ISK? Anak-anak laki-laki, betul ya. Kenapa? Karena memang yang paling sederhana adalah pada laki-laki itu dia belum dilakukan sirkumsisi, prepusiumnya masih menutup glans penis. Jadi ada bakteri yang terkumpul di situ sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Dia mudah sekali kena infeksi. Jadi kalau anak-anak Paling sering ya, betul. Anak-anak sebelum usia sekolah, jadi bayi, balita paling sering memang laki-laki. dokter tadi dijelaskan kalau wanita itu biasanya usia remaja ya dokter. Ya. Kenapa justru wanita bisa berpotensi lebih tinggi ketika usia remaja untuk potensi ISK? Pertama, dari sisi panjang saluran kencingnya. Laki-laki lebih panjang, uretranya atau saluran kemih yang paling luar. Kalau yang wanita pendek, jadi antara lubang kencing dengan kandung kemihnya itu pendek sekali, jadi itu berpotensi. Kemudian jadi usia yang seksual aktif dia juga paling sering ya aktivitas seksual itu merupakan faktor resiko terjadinya infeksi ya, karena pendeknya saluran kemih ya, dari wanita. betul. Dokter, kalau ciri-ciri umumnya orang itu dikatakan menderita ISK itu apa ya dok? Jadi sebenarnya gini, ISK itu ada yang sederhana atau uncomplicated atau yang complicated. Yang banyak diketahui oleh masyarakat adalah yang uncomplicated ya. Jadi ISK yang uncomplicated atau yang sering kita dengar itu gejalanya adalah gejala yang timbul akibat dari peradangan kandung kemih. Radang itu mengakibatkan gejala nyeri, kemudian dia hipersensitif, sehingga apabila terkena penyakit saluran kemih ya, infeksi saluran kencing, tanda-tandanya itu seperti nyeri saat kencing, betul. Ya, nyeri saat kencing, kemudian terasa tidak nyaman di perut bawah dan area panggul karena area saluran kencing yang bawah berada di situ. Kemudian
kencingnya tidak lancar, kemudian frekuensinya meningkat karena sensitivitasnya meningkat, jadi sering kencing, kemudian bahkan sampai mengeluarkan darah ketika kencing. Itu yang paling sering. Sering seperti itu. Ya, Berarti kalau infeksi saluran kemih itu justru frekuensi hingga buang air kecilnya lebih banyak, dok? lebih banyak dengan perasaan yang tidak nyaman, bukan ketika minum banyak, pipis banyak kan santai saja, tapi ini minumnya sedikit tapi kok sering ke kamar mandi, kok rasanya tidak nyaman di perut bawah. Nah, Saya pikir kalau ISK itu justru akan kesulitan untuk buang air kecil. Ternyata frekuensinya justru sering, tapi dengan nyeri itu tadi, dok. sebenarnya relatif. Ada yang karena dia sulit untuk kencing ya, karena ada gangguan di anatominya, dia juga akan mengakibatkan infeksi saluran kencing. Ini beda lagi, ini yang complicated. Tapi yang uncomplicated, yang sederhana, ISK yang kita jumpai pada umumnya itu justru keluhan awal dari yang normal tiba-tiba jadi sering kencing, anyang-anyang. Nah, habis kencing rasanya ya. Ketika ada perubahan kencing dengan rasa tidak nyaman dan kemudian rasa tidak nyaman juga di perut bawah, bahkan nyeri. Nah, itu berarti menandakan adanya infeksi saluran. Sobat CKM, kalau ada tanda-tanda seperti disampaikan dokter Dian, enggak ya, kita selalu waspada ya. Siapa tahu kita terkena infeksi saluran kemih ya, dokter ya. Baik, dokter. Kalau ciri-ciri umumnya antara wanita dan pria pasti sama ya, dok? Atau ada perbedaan? Sebenarnya relatif sama. Sebenarnya ada sama ya. Dokter, kalau tadi dokter mengatakan bahwa penyebab utama itu adalah dari bakteri. Dari pola hidup atau lifestyle seseorang yang seperti apa yang berpotensi terbesar menyebabkan ini? Jadi saya akan menyampaikan dulu konsep pertahanan tubuh seseorang supaya terhindar dari bakteri masuk. Nah, jadi mekanisme dari wash out, jadi kita minum banyak, kemudian kencingnya banyak, itu akan menyiram, membersihkan, sehingga kan bakteri tidak mudah masuk. Betul. Kemudian di dalam tubuh itu ada namanya urumukoid atau protein tamhosfal yang dia itu disintesa di dalam ginjal, kemudian dia dikeluarkan untuk melewati saluran kencingnya untuk menghambat bakteri menempel di saluran kencing. Nah, kalau ginjal kita sehat, kita juga tidak akan gampang terkena penyakit infeksi saluran kencing. Jadi yang harus dilakukan nomor satu adalah banyak minum air putih. Iya. Sehari normalnya berapa ya? Normalnya paling gampang berat badan kita dikali 30. Berat badan kita dikalikan 30. Iya. Itu paling sederhana, nggak aktivitas, nggak olahraga, kita duduk-duduk bekerja, tiduran, nonton TV, itu minimal 30. Tapi kalau olahraga bisa meningkat. Lebih banyak ya, dokter. Ya. Dan kalau misalnya kita membiasakan untuk berolahraga, akhirnya asupan cairan kita akan banyak karena kita capek dan haus kan. Nah, akhirnya gitu ya. Kita akan dipaksa minum, pasti kita akan minum. Semakin banyak minum air putih berarti semakin bagus karena itu mekanisme pertahanan tubuh yang alami. Wash out dari urinnya, dari kencingnya, sehingga bakteri tidak gampang menempel. Sobat ya yang banyak kita mungkin belum tahu ya, dok. Apalagi sekarang banyak minuman yang berwarna, yang siap saji, yang rasanya manis lebih enak daripada minum air putih gitu. Ternyata efeknya nanti akan juga kurang bagus. Nggak hanya infeksi tapi kesehatan secara umum. Ya, karena kan minuman kemasan itu kandungan gulanya tinggi. Bisa kemana-mana juga. Bisa diabetes juga. Iya, terus dia diawetkan, diproses. Ya, itu nggak hanya di saluran kemih, tapi ya ke seluruh tubuh tidak baik. Dokter, kalau ada gejala ISK tapi kita kan nggak aware dan cenderung membiarkan, itu nanti apa berpotensi untuk timbulnya penyakit di tubuh kita? Pertama, dari sisi ISK-nya itu sendiri, apabila tidak cepat diatasi atau tidak diatasi dengan tepat, dia akan semakin sulit mengobatinya, akan semakin lama sembuhnya. Ya, nah, ketika tidak diobati dan abai, apabila berkelanjutan, dia akan menimbulkan komplikasi. Jadi ini komplikasi yang paling atas sebenarnya sangat berat, bahkan sampai ke arah kematian.
Betul. Ya, tapi dengan berbagai macam faktor tertentu, faktor resiko tertentu dan lain sebagainya. Jadi infeksi saluran kemih secara khusus itu bahkan bisa mengakibatkan kematian. Komplikasi dari infeksi saluran kemih yang tidak teratasi dengan baik, dia bisa mengganggu sistem peredaran darah, sistem hati atau liver, pencernaan, jantung, Oh ya, semuanya. Ya, akan kita sebut sebagai multiple organ dysfunction failure. Semua gagal organ akibat dari infeksi ini. infeksi saluran kemih yang kita rasa sederhana, Ya. ternyata efeknya Ya, kalau banyak tidak diatasi gitu ya. itu Itu bisa menyebabkan nggak sih dok? Bisa. Secara langsung bisa, bisa juga. bisa, tapi tidak langsung. Oh, tidak Jadi secara kalau tidak diatasi dengan baik, tidak dievaluasi penyebabnya apa, bisa jadi dia akan menjalar ke gangguan gangguan. Lagi dok, IES itu bisa nggak sih berpotensi menjadi Jadi sebenarnya kalau infeksi saluran kemih itu ada beberapa yang dia bisa berpotensi menjadi kanker, tapi tidak secara langsung. Ya, karena ada infeksi terus-menerus. Nah, ini konsep dari kanker adalah peradangan yang terus-menerus. Selnya dia akan bermetastasi. Tapi itu secara panjang, bukan infeksi sederhana. Kalau infeksi berulang memang bisa berpotensi. Ya, seperti misalnya di kandung kemih, infeksi akibat terkena infeksi, terus dia mungkin timbul batu itu berada di dalam kandung kemih dalam jangka waktu lama, dia akan mengiritasi kandung kemih, akhirnya kandung kemihnya muncullah keganasan atau kanker. Seperti itu. Panjang ya, tapi pada akhirnya juga bisa. Baik dokter, kalau seseorang menderita gejala tersebut itu sebaiknya mendatangi dokter dulu atau langsung seperti apa dok? Jadi alangkah baiknya langsung ke dokter. Dokter apapun itu boleh, karena memang ini juga kompetensi dokter umum. Jadi semua dokter bisa. Ya, apabila diatasi dengan tepat, insya Allah dengan penataran yang tepat ya insya Allah bisa baik. Sehingga biasanya begini, diobati sendiri, terus baru ke dokter. Nah, diobati, jadi dia sudah mengalami pengobatan, terus jeda nggak membaik ke dokter. Nah, ini kan sudah memperpanjang proses pengobatan ya, sehingga untuk ke arah sembuhnya dia juga akan lama. Jadi begitu terasa gejala langsung ke dokter saja. Sudah sejak ini ditangani. Ya, betul, biar cepat selesai. Berarti juga dibutuhkan konsistensi dan kepatuhan dari pasien juga ya pada masa pengobatan tersebut. Dokter, tadi kan dokter menyatakan juga faktor keturunan ada nggak sih dok kalau infeksi saluran kemih sebenarnya tidak, tapi ada beberapa faktor-faktor resiko di mana dia menurun, seperti pada pasien yang terkena diabetes mellitus. Diabetes mellitusnya sendiri itu kan dia menurun. Pada pasien dengan riwayat keluarga dan dia bisa menderita diabetes mellitus, potensi dia untuk terkena infeksi saluran kemih juga lebih besar, seperti itu. Jadi tidak langsung. Kalau infeksinya sendiri tidak. Jadi yang menurun juga imunitasnya. Imunitas dari seseorang dia juga sebenarnya kan diturunkan modelnya. Nah, genetiknya genetik imunitasnya kan juga pasti dia keturunannya sama ya. Jadi polanya sama. Kalau dia tidak bisa menjaga imunnya, tidak bisa menjaga badannya, ya akan potensi. Iya, seperti obesitas. Sebenarnya kan juga baik secara genetik dan secara lingkungan dia menurun ya. Lingkungannya obesitas pasti dia obesitas, genetiknya mudah obesitas pasti keturunannya seperti itu. Sudah berpotensi dok. Makanya harus rajin minum air putih, berolahraga. Ya betul. Kalau bicara soal olahraga nih dok, karena dokter juga sangat aktif berolahraga ya dok. Terus kalau untuk menanggulangi apa ada nggak sih tips khusus kita harus berolahraga apa gitu dokter? Jadi begini, prinsipnya kita harus berolahraga secara rutin.
Kenapa berolahraga secara rutin? Karena dia meningkatkan imun, ya. Pertama meningkatkan imun, peredaran darah lancar, ya. Kemudian dengan berolahraga kita jadi rajin minum air putih. Nah, Kalau merasa capek pasti kita akan harus pasti minum banyak pipis gitu, iya, pasti gitu. Ya, berarti olahraga itu ada Olahraga semuanya, penting ya, Dok. ya betul. Cuman olahraganya yang apa? Bukan olahraga yang seperti duduk. Menurut saya ada beberapa konsep yang salah. Zaman sekarang ini ada olahraga namanya e-sport. Oh ya, Nah, menurut saya itu kurang olahraga. Iya. Jadi lupa minum karena iya. Sport yang benar-benar sport, aktif, badannya aktif bergerak. Seperti itu. Dan dia konsisten minimal 30 menit lah, 20 atau 30 menit badannya bergerak terus. Nah, itu akan disebut sebagai olahraga. dalam sehari paling enggak 30 menit ya. Ya, betul. Minimal dalam 1 minggu 5 hari. 5. Ya, cuman kalau memang bisa setiap hari, kenapa tidak? Oke, siap dokter. Terus ini dok, kita kan banyak pekerjaan ya dok yang setiap hari kita duduk gitu kan. Itu berpotensi nggak sih dok untuk menderita penyakit ISK karena duduk itu? Ya, jawabannya. Jadi pekerjaan yang banyak duduk, akhirnya dia akan banyak menahan pipis. Oh. Nah, menahan pipis akan terjadi stagnasi, jadi kencingnya itu tidak dilancarkan, jadi washoutnya kan berkurang. Nah, seperti itu. Karena menahan pipis, akhirnya kandung kemihnya rega. Kandung kemihnya rega, dia akan terkena radang. Walaupun tidak terkena infeksi, gejala-gejala infeksinya akan muncul. Seperti anyang-anyangan, walaupun tidak infeksi, tapi proses peradangan juga menyebabkan seperti itu. Anyangan juga menjadi salah satu gejala. Gejala, walaupun misalnya ternyata setelah diperiksa tidak ada bakteri, tapi anyang-anyangan ini banyak saya dapatkan di pasien-pasien yang sering nahan pipis. Oke. Ya, Nah, pipis kurang bagus memang, bahaya ya, dok. bukan kebiasaan yang bagus sering nahan pipis. Oke. Kalau kita pengen nggak terkena ISK, walaupun kita sibuk bekerja, jangan lupa untuk selalu menyempatkan minum air putih yang Ya. banyak dan cukup ya dokter. Terus ketika sudah berkeinginan untuk buang air kecil, jangan ditahan, kalau bisa disegerakan gitu ya Ya. dokter. Baik dokter, kita bicara tentang dokter sebagai dokter urologi ini, kita kaitkan dengan program CKN ya dok. Ya. Mungkin selama ini dokter mengalami pasien yang sudah menjadi dokter CKN. Menurut pandangan dokter sendiri tentang program CKN ini memang bermanfaat atau enggak dokter? Sebenarnya sangat bermanfaat ya program CKN ini. Program CKN ini sangat membantu masyarakat apabila sedang terkena masalah kesehatan, itu dampak positifnya akan sangat banyak. Seperti itu. Jadi saling menurut saya program ini adalah program yang paling membantu. Baik. Nah, seperti itu. Gotong royong ya. Gotong royong. Jadi kita teknik itu dengan gotong royong selalu tolong. Betul. Ya, Betul, dokter. Berarti dengan kasus-kasus yang dokter tangani ya dokter. memang Tidak juga ya. ya kalau saya memang bidang saya itu banyak yang harus ditangani dengan operasi. Nah, operasi itu membutuhkan biaya besar. Nah, biaya besar ini bagi peserta JKN akan sangat ringan, ya karena terbantu sekali. Nah, Tidak perlu memakan biaya. betul, Biayanya sudah gotong royong juga. Iya. Kita lainnya. betul, iya. Efeknya sebenarnya kalau secara jujur ya, pada pasien-pasien yang akhirnya membutuhkan operasi, kemoterapi, membutuhkan biaya besar, mereka akan sangat bersyukur. Iya, dengan JKN ini. Ya, memang kita mengharapkan masyarakat untuk sehat semua. Iya. Memang problemnya masyarakat yang sehat tidak tahu manfaatnya apa. Nah, seperti itu problemnya. Ketika yang sudah sakit baru tahu ini manfaatnya. Iya. Ketika sakit baru tahu dari ngetuk ada program CKN. Iya, betul. Tapi ketika sehat belum butuh. Ya, mungkin yang perlu saya sampaikan secara umum. Jadi kalau memang kita masih sehat, ada program JKN, jangan berpikir untuk diri sendiri. Sebenarnya begini, kalau dengan kita mengikuti program JKN, kita membayar secara rutin, anggap saja kita bersedekah untuk membantu saudara yang sedang sakit. Betul dokter. Itu menurut saya pribadi. Nah, Siap, dokter. Berarti inline dengan tagline kita ya, dengan gotong royong smart tolong Iya. ya dokter. Baik dokter, masyarakat
terutama yang belum yang belum tercatat ya belum tercatat. Betapa pentingnya ini dokter program JKN itu, dan kita tidak akan tahu kapan datangnya sakit pada kita ya dokter ya. Ketika sudah punya JKN, otomatis kita sudah punya sistem jaminan pelayanan kesehatan. Kalau sakit ya sudah ada yang langsung mengcover, tidak perlu soal biaya ini dokter. Baik dokter, mungkin di penghujung perbincangan kita hari ini dokter ada yang tersampaikan mengenai pentingnya merawat diri ataupun kesehatan agar kita tidak terkena. Kamu silakan dokter ya. Ya, terima kasih. Jadi kita memang harus menjaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Kita harus merubah gaya hidup kita, karena ini kesehatan adalah investasi. Dengan kita sehat akan bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga dan masyarakat. Apabila sehat, dengan adanya program JKN, kita juga tetap bisa membantu sesama. Jangan sampai berharap kita sakit sehingga bisa memanfaatkan program JKN. Jadi anggap saja program JKN ini adalah program payung bagi diri kita dan program saling membantu kepada saudara-saudara yang sedang sakit. Dan dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya, atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Di sini kita jadi mengetahui apa itu penyakit PSK, bagaimana gejala awalnya, apa yang harus kita lakukan ketika sudah punya gejala tersebut, sehingga kita segera bisa melakukan tindakan sehingga tidak berdampak lebih terhadap tubuh kita ada komplikasi penyakit lanjutan gitu nih dokter. Ya. Terima kasih dokter Rian atas Sama-sama, waktu hari ini. Semoga dokternya selalu diberikan kesehatan. Sungguh luar biasa ini jasa dokter ya yang memberikan perawatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, memberikan dengan apa ya, bukan sebenarnya kesembuhan, membantu proses penyembuhan mengobati ya. penyakit-penyakitnya. Terima kasih banyak. Sama-sama, dokter. Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi.